Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan dari kami yang berjudul defisiensi zat gizi. Jadi yang beranggotakan saya sendiri Hardina Indriani, Fona Haryati, dan Munadia Amelia. Jadi materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fona Haryati. Kepada Fona Haryati dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang defisiensi zat gizi. Defisiensi zat gizi adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan unsur pembangun tubuh seperti vitamin, mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Mikronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon. Aktivitas enzim mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. Yang termasuk dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Mineral dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sebanyak 100 mg per hari. Sedangkan mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Selanjutnya macam-macam zat gizi. Zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun tubuh dan sistem reproduksi. Sedangkan zat makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fona. Kembali kepada saya akan menjelaskan selanjutnya tanda-tanda tubuh mengalami defisiensi gizi. Saat tubuh kekurangan gizi, ada beberapa tanda yang dapat muncul, yaitu yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, mudah lelah, konsentrasi menurun, gusi dan mulut sering luka dan nyeri. Jaringan lemak dalam tubuh berkurang, mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Kehilangan selera makan dan proses penyembuhan luka menjadi lambat. Selanjutnya ada penyebab tubuh mengalami kekurangan zat gizi. Kekurangan gizi dapat terjadi ketika seseorang tidak menjalani pola makan yang sehat. Selain itu, kekurangan gizi bisa juga disebabkan oleh kesehatan yang membuat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan dengan baik, atau membuat seseorang tidak nafsu makan. Ada juga beberapa hal lain yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan gizi, yaitu yang pertama, menjalani diet terlalu ketat, karena bisa membuat menderita penyakit yang membuat nafsu makan terganggu seperti penyakit hati, HIV atau AIDS atau kanker. Selanjutnya, menderita gangguan kesehatan mental seperti depresi dan skizofrenia. Dan yang terakhir, masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi atau tinggal di daerah yang kekurangan makanan.
Penyebab tubuh mengalami kekurangan zat gizi tidak hanya 4 poin ini saja, tapi ada banyak yang lainnya. Jika tubuh sudah tampak sangat kurus, ada baiknya seseorang tersebut mencoba cara menggemukkan badan atau menambah berat badan dengan memperbaiki pola makan atau mendapatkan suplemen dari dokter. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Munadia Amalia menjelaskan materi selanjutnya. Apa? Selanjutnya adalah faktor penyebab defisiensi zat gizi. Penyebab defisiensi zat gizi yang paling umum yaitu terlalu sedikit makan makanan bergizi dan pola makan yang tidak sehat. Selain itu, malnutrisi juga bisa disebabkan oleh kombinasi dari masalah fisik, sosial, dan psikologis. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab malnutrisi yang dikutip dari Mayo Clinic. Pertama, demensia. Demensia merupakan penyakit yang berdampak pada perilaku dan kemampuan daya ingat seseorang atau pikun. Kemudian penambahan usia. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan kemampuan dalam hal rasa, bau, serta nafsu makan. Hal ini dapat membuat seseorang akan semakin sulit menikmati makanan dan menjaga kebiasaan makanan teratur. Kemudian mengalami depresi, kesedihan, dan kesepian, dan kesehatan yang menurun termasuk faktor-faktor yang menyebabkan depresi. Kemudian kecanduan alkohol. Terlalu banyak minum beralkohol dapat mengganggu sistem pencernaan dan penyerapan nutrien. Selanjutnya, penyakit. Penyakit atau peradangan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan nafsu makan dan perubahan tubuh dalam memproses nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian penurunan kemampuan makan, sulit mengunyah, sulit menelan, kesehatan gigi yang buruk, dan kemampuan terbatas dalam mengoperasikan makanan dapat menyebabkan malnutrisi. Sedang mengalami pengobatan. Kemudian program diet yang membatasi makanan tertentu. Selain beberapa penyebab malnutrisi yang disebutkan tadi, ada pula penyebab defisiensi zat gizi yang berasal dari faktor eksternal, seperti keterbatasan ekonomi dan kurangnya kontak sosial. Kemudian, cara menghindari defisiensi zat gizi. Untuk menghindari kekurangan gizi, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap harinya. Makanan tersebut terdiri dari sayur, buah, susu, dan produk olahan lainnya. Salah satunya seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Pembagian cara menghindari defisiensi zat gizi antara lain merancang menu makanan, membuat rencana menu makanan yang sehat dengan matang dan perhatikan keseimbangan gizi. Kemudian amati kebiasaan makanan sehari-hari. Kemudian pantau kenaikan dan penurunan berat badan. Pantau juga jenis obat-obatan yang dikonsumsi. Meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kesimpulannya adalah defisiensi nutrisi atau malnutrisi adalah kondisi ketika manusia tidak mendapat unsur pembangun tubuh, seperti vitamin dan mineral, yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini juga bisa disebut dengan kurang gizi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya malnutrisi dan cara mencegahnya. Untuk menyembuhkannya, sendiri kita perlu menjalankan pola hidup sehat, istirahat, dan makan yang teratur serta bergizi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Munadia Amalia. Jadi sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.